Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarif dari Forum News Network. Selamat menyambut tahun baru 2025. Saya perhatikan walaupun tahun baru 2025 ini penuh ketidakpastian, tapi masih banyak juga yang merayakannya. Bahkan mungkin sebagian besar ya kalau di kota-kota ya. Di Bundaran Hotel Indonesia, warga yang sangat antusias tuh menghitung mundur jelang pergantian tahun. Bagus juga sih, tetap optimis, kendati harus tetap menghitung dengan cermat, harus waspada bahwa hidup di tahun 2025 itu dipastikan akan berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun 2024 memang sudah cukup berat, tapi tahun 2025 dipastikan akan jauh lebih berat lagi. Jadi pandai-pandailah mengelola keuangan. Kalau Anda masih diberi keberkahan, tetap bisa bekerja, atau Anda punya usaha sendiri, ataupun apapun kegiatan produktif Anda lainnya. Bagi yang kehilangan pekerjaan atau usahanya harus tutup, atau bahkan usahanya itu hidup segan mati tidak mau, saya doakan pintu-pintu rezekinya masih tetap dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan pernah putus asa. Rumus bakunya kerja keras, terus berusaha dan jangan lupa berdoa. Dengan prinsip semacam itu kita masih bisa selalu melihat sisi baik dari semua persoalan yang muncul. The bright side of the darkness gitu ya. Jadi masih ada cahaya lah di tengah kegelapan itu. Awal tahun baru ini kan kalau kita mau lihat dari sisi baiknya gitu, setidaknya kita punya dua kado istimewa. Pertama, Presiden Prabowo memutuskan hanya memberlakukan PPN 12% untuk barang-barang mewah saja. Ini barang mewah itu apa disebutkan pesawat pribadi, jet pribadi ya, private jet kayak yang dinaikin oleh Kaisang dan istrinya Erina Gudono, yah, rumah mewah dan sebagainya. Sementara barang-barang kebutuhan rakyat, pokoknya patokannya yang tadinya dipajakin 11% tetap 11%. Itu kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini beda banget dengan penjelasan sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan pokoknya yang tadinya 11% itu jadi 12%. Dari sini kita tahu ya, setidaknya kita masih punya pemimpin yang berpihak kepada rakyat, yang mendengarkan suara dan aspirasi rakyat ya, Pak Prabowo. Walaupun ada konsekuensinya loh dengan keputusan dari Pak Prabowo untuk tetap memperlakukan PPN 11% itu. Karena pemerintahan Pak Prabowo berarti kan harus putar otak untuk menambal APBN dari anggaran yang tadinya diharapkan ada pemasukan baru dari kenaikan PPN 12%. Tapi benar juga kok jumlahnya ini kan secara para ekonom dan para pengusaha juga sudah menghitung-hitung ini. Mungkin dengan kenaikan PPN 12% di semua sektor itu jumlahnya yang diterima sekitar 70 sampai 80 triliun itu pendapatan negara. Tapi dengan konsekuensi daya beli masyarakat itu akan turun ya. Dan kemudian ujung-ujungnya banyak bisnis tutup dan pengangguran juga meningkat. Makanya ini lebih parah kalau jadinya seperti itu ya. Dengan memutuskan tidak menaikkan PPN dan hanya untuk barang mewah saja, pemerintah itu menghindari bencana kemanusiaan bisa terjadi ini yang secara sangat bagus dituliskan dalam sebuah spanduk yang dipasang di kota Yogyakarta. Ini spanduknya itu sekarang viral sekali. Tulisannya begini nih, catchy banget ini ya, dengan background kain berwarna merah dan kemudian tulisannya warna putih. Saya nggak tahu kain atau apa ya, pokoknya backgroundnya warna merah ini. Suatu saat si miskin, kemudian tulis 99% tidak akan memiliki apapun untuk dimakan kecuali si kaya 1%. Ini ngeri banget loh ya. Dan saya kira memang seperti itu yang terjadi nanti terjadi konflik antara kelas yang kaya dengan miskin karena orang kaya dengan kenaikan PPN 12% ini nggak ada dampak apapun. Ya paling nambah pengeluaran mereka tapi sangat kecil. Tapi sementara bagi rakyat kecil mereka betul-betul ini kalau dinaikkan sampai 12% mereka bisa nggak makan.
Dan kalau namanya orang sudah tidak bisa makan, perut lapar, apalagi untuk kepala-kepala keluarga gitu, lihat istrinya di rumah cemberut atau ngomel, bahkan ngomel-ngomel, anak-anak nangis dan sebagainya, nggak ada jalan lain. Kemudian mereka ketika keluar rumah dan jalan buntu yang melakukan kejahatan. Itu saya kira yang sangat bagus sekarang dicegah oleh pemerintah, jangan sampai hal itu terjadi. Nah, kado kedua apa? Kado kedua adalah ditetapkannya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, itu masuk dalam daftar nominasi atau finalis pemimpin paling korup di dunia versi lembaga non pemerintah yang fokus dengan isu korupsi, yakni Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Ini OCCRP ini sebuah lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Dan OCCRP merilis daftar itu di situs resminya mereka itu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Jelas kalau kita lihat timelinenya, ya dimaksudkan sebagai kado akhir tahun. Atau kalau bukan pengumuman akhir tahun, ya kado awal tahun dong ya. Kita bisa melihatnya dari sisi positif dan negatif ya, ini soal ini. Kalau dari keluarganya Pak Mulyono ini pasti negatif banget ya. Belum lagi khususnya bagi Gibran yang berambisi dan sangat jelas dipersiapkan oleh Joko Widodo ini sebagai presiden pada tahun 2029. Itu gampang banget ini nanti kita omongin atau negatif kampanye atau bahkan black campaign-nya. Kita bilang mau ngulang lagi kayak Jokowi, pemerintahan yang korup gitu ya. Jadi udah satu stigma yang sangat berat gitu bagi Gibran yang mimpi menjadi presiden ke depan. Dan kita berdoa, saya kira bersama-sama jangan sampai terjadi lagi lah ya, kayak orang seperti Gibran jadi presiden. Sangat mungkin itu akan lebih buruk kalau sampai Gibran jadi presiden dibandingkan era bapaknya selama 2 periode. Tapi ini kan tadi kalau dari sisi keluarga Jokowi pasti sangat buruk. Tapi kalau dari sisi bangsa Indonesia tetap ada sisi positif dan ada negatifnya. Nah, mana dulu yang mau kita bahas itu? Kita bahas yang negatifnya dulu ya, karena biar nanti kalau kayak orang makan tuh aftertaste-nya enak, karena yang setelah negatif kita akan bicara soal positifnya gitu. Citra kita dari sisi negatifnya itu sebagai negara itu sangat buruk banget ya. Kelasnya sama dengan negara-negara yang sangat kacau seperti Suriah itu di Timur Tengah atau sebetulnya di kawasan Syam gitu ya. Dan kemudian juga di negara-negara Afrika ya, yang 2 orang kepala negaranya masuk dalam daftar nominasi 5 orang tokoh paling korup di dunia bersama dengan Jokowi. Atau kalau yang nggak terlalu jauh dibandingkan dengan kita ya dengan Bangladesh. Karena kan juga mantan kepala negaranya Sheikh Hasina itu juga baru saja dinobatkan bersama dengan Jokowi masuk nominasi gitu ya. Dan belum lama ini kan negara ini dilanda kekacauan dan kemudian pemerintahannya itu dijatuhkan lewat semacam people power juga. Jadi mulai sekarang ini kalau bagi masyarakat dunia kalau ada yang menyebut Indonesia pasti identik dengan Mulyono. Ya, apa boleh buat negara yang kepala negaranya itu sangat korup. Tapi saya kira sisi baiknya ini membuka mata untuk para pendukung Mulyono deh. Ini mudah-mudahan lo ya ini. Karena yang orang menjadi pendukungnya keluarga Mulyono itu seperti orang yang sedang jatuh cinta, remaja yang sedang jatuh cinta. Sulit banget diomongin gitu ya. Walaupun ada fakta-fakta di depan mata, ya mereka tetap tidak percaya. Itu sama dengan kayak kalau mungkin generasi seperti saya ini generasi kolonial ingat dengan lagunya penyanyi legendaris dari Surabaya Gombloh yang tai kucing pun disebut rasanya seperti coklat kalau orang sedang jatuh cinta. Begitulah kira-kira yang terjadi pada pendukung Mulyono itu. Nah, mudah-mudahan dengan ini mereka bangun, membuka mata. Walaupun saya tahu di media sosial dianggap bahwa ini permainan negara-negara barat ini untuk menjatuhkan kita Indonesia. Enggak ada urusannya dengan Indonesia, ini adalah urusannya Mulyono. Tapi memang bangsa Indonesia dan negara Indonesia itu ikut malu juga gitu. Jadi coba deh, kalau karya ini tetap juga masih membabi buta menjunjung Pak Jokowi, menurut saya agak aneh. Ini saya sudah angkat tangan lah ya, walaupun sebenarnya sudah lama saya angkat tangan ya. Ini kan sekarang coba deh, junjunganmu, sesembahanmu itu di mata dunia adalah pemimpin yang korup gitu ya. Jadi merusak demokrasi dan mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber perpecahan. Bagaimana reaksi Joko Widodo? Nah, ini ketika diwawancara oleh wartawan dia sebut itu fitnah dan framing jahat. Ini saya ambil video dari Berita Surakarta ini kelihatannya media yang embedded dengan Pak Jokowi ini. Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa?
Ya dibuktikan apa Katanya dianggap Tapi- memanipulasi sistem Iya. gitu, Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat-jahat seperti itu. Ya. Nah, kan Pak Jokowi tadi menyatakan banyak fitnah dan framing yang jahat. Mari kita bahas, benarkah itu framing jahat dan juga fitnah? Pertama, tadi soroti soal pemilu, manipulasi pemilu. Ini sangat jelas terlihat lah dengan mata telanjang lolosnya Gibran yang kemudian menjadi kontroversi karena pada waktu itu di Mahkamah Konstitusi yang memimpin adalah pamannya Gibran dan adik iparnya Pak Jokowi sendiri. Gibran kan disebut sebagai anak haram konstitusi ya. Jadi dari sini saja jelas bahwa memang Presiden Jokowi ketika dia masih berkuasa itu dia melakukan manipulasi pemilu dan juga belum lagi soal pengerahan praktek-praktek pengerahan bansos menggunakan anggaran negara, pengerahan aparatur sipil negara dan aparat penegak hukum terutama polisi yang sekarang ini viral banget disebut sebagai parcok. Kalau menurut kriterianya dari OCCRP itu mengapa Jokowi termasuk pemimpin yang terkorup di dunia ini kriterianya adalah pemerintah yang korup itu melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Nah ini yang ngeri ini, satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah. Ini seperti dikatakan oleh publisher dan co-founder OCCRP Drew Sullivan. Ngeri banget ya, dan tanda-tandanya itu memang sangat terlihat kan. Manipulasi pemilu tadi jelas seperti yang saya sebutkan. Kemudian menjarah sumber daya alam. Ini kan banyak sekali proyek-proyek strategis nasional. Salah satu yang paling sekarang heboh itu adalah Pantai Indah Kapuk 2 di Jakarta. Dan kemudian di Rempang misalnya yang sampai sekarang masih terus menggantung dan kemarin sempat bergolak kembali. Dan banyak kasus lagi, Wadas dan sebagainya. Itu semua adalah peninggalan dari Jokowi yang menjarah sumber daya alam dan kemudian akhirnya menciptakan konflik dan ketidakstabilan. Ini Rempang suatu waktu bisa meledak. Pantai Indah Kapuk 2 ini kalau tidak pemerintahan Prabowo tidak tegas itu bisa menimbulkan konflik yang tidak jauh dari Jakarta, ini berada di Banten. Nah, bahkan sampai tokoh-tokoh agama, bahkan Sultan Banten pun juga turut menentang. Ini kan kalau misalnya Banten itu terbakar itu kan gampang sekali menjalar ke Jakarta dan ini nggak boleh terjadi gitu karena itu tadi makanya memang satu-satunya masa depan gitu kalau nggak ditangani dengan baik ya peruntuhan seperti dikatakan oleh OCCRP tadi. Warisan Jokowi kepada Prabowo itu kalau salah ditangani itu memang dampaknya bisa sangat serius loh. Dan pemerintahan Prabowo itu bisa jatuh di tengah jalan ketika ada krisis ekonomi dan krisis politik bertemu. Saya tahu banyak sekali orang yang betul-betul khawatir soal itu, bahkan termasuk mereka yang tadinya bukan pendukung Prabowo itu berdoa jangan sampai hal itu terjadi. Kenapa? Karena kalau kemudian itu yang terjadi, ya Gibran itu udah mengintip peluangnya untuk dia yang menggantikan Prabowo di tengah jalan seperti yang pernah disampaikan oleh Koni Rahakundini ya, ini pengamat pertahanan yang sekarang sedang bikin geger itu. Itu nggak boleh terjadi. Jadi Pak Prabowo, Anda itu sebenarnya banyak yang mengkhawatirkan Anda loh. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Anda, banyak yang tadinya nggak setuju dengan Anda ketika Pilpres. Tapi bukan karena pribadi Anda, tapi karena Anda bersekutu dengan keluarganya Mulyono itu. Tapi ketika terjadi apa-apa seperti sekarang ini, termasuk kemarin Pak Prabowo dikabarkan sakit, itu banyak yang khawatir. Nah, kalau sekarang misalnya terjadi crossing itu antara krisis ekonomi dan politik, dan kemudian Pak Prabowo jatuh, itu pasti banyak yang sangat khawatir ya. Jadi baik-baiklah Pak Prabowo ya, aman-aman terus bersama rakyat itu. Itu yang paling penting ya. Karena kan publik juga tahu kok bahwa apa yang terjadi, kacauan yang terjadi pada awal-awal pemerintahannya Pak Prabowo yang Pak Prabowo sebut bahwa banyak yang nggak sabar sudah 2 bulan sudah dinyinyiri itu ya karena Pak Prabowo mewarisi perilaku lancung pemerintahan Jokowi dan
mayoritas Menteri Jokowi yang menghasilkan kerusakan ekonomi negara saat itu dan APBN yang boncos itu masih ada di kabinet Pak Prabowo sekarang. Salah satunya ini kalau kita ngomongin soal APBN dan PPN 12%, dia pasti Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu. Ini yang menjelaskan mengapa Sri Mulyani bersama dengan Airlangga Hartarto itu kan ngotot untuk tetap menaikkan PPN 12%. Ini enak banget ya, setelah selama 2 periode jadi Menteri Keuangannya Jokowi, membuat utang Indonesia menggunung, APBN boncos, dan kemudian jalan keluarnya yang paling mudah itu rakyat dipajakin. Ini menjelaskan saya kira mengapa Pak Prabowo kemarin sebelum mengumumkan itu kan sampai bertemu dengan Sri Mulyani selama 1,5 jam di Kementerian Keuangan. Nah, balik ke kasus Jokowi. Belakangan ini kan dia sering benar menggunakan kalimat tadi ya, framing ya, selain fitnah juga. Jokowi kalau dulu kan sering sekali menggunakan kata, ya kalau ada kecurangan atau pelanggaran, ya silakan dilaporkan. Waktu itu dia masih berkuasa, jadi kalau dilaporkan seperti KPK, polisi, dan sebagainya nggak berani bertindak. Tapi dia dengan mudah dia ngomong, ya dilaporkan gitu. Karena kalau sekarang dia misalnya menyatakan seperti itu, dia pasti merasa masih aman karena rezim yang sekarang itu masih kelanjutan rezimnya. Para penegak hukumnya juga sekarang, petinggi-petinggi penegak hukumnya juga masih dari rezim lanjutan Jokowi, dan kemudian anaknya juga sekarang ini ada yang jadi wapres, Gibran Rakabuming, dan menantunya menjadi gubernur nantinya kalau dilantik ini ya, Bobi Nasution. Tapi yang harus dipertimbangkan mulai sekarang dari pemerintahnya Pak Prabowo itu, di mata dunia Jokowi itu adalah penjahat demokrasi, manusia terkorup. Saya hanya bisa membayangkan ya kalau Pak Jokowi ini keluar negeri atau mungkin sekali-sekali hadir di forum internasional, dia pasti akan dikejar-kejar oleh aktivis NGO di luar negeri dan dicecar oleh media di sana. Ingat, jangan lupa OCCRP ini juga gabungan dari wartawan investigasi dari seluruh dunia ya. Tapi untungnya ya Pak Jokowi itu nggak akan dan nggak suka atau tepatnya nggak beranilah hadir dalam forum-forum internasional seperti Pak SBY sekarang misalnya. Masih berkuasa saja dia nggak pernah hadir di sidang umum PBB atau perdebatan ya Dewan Keamanan PBB itu nggak pernah dia. Apalagi sekarang setelah dia tidak menjabat jadi presiden. Yang terjadi sekarang kan Jokowi itu masih termain presiden-presidenan, dia masih keliling tebar pesona, masih seperti dulu lah belusukan ke pasar-pasar, sekarang bertemu dengan petani-petani, kemudian dia memberi saran pada petani dan sebagainya. Dan yang sangat mengejutkan itu masih menerima para pejabat tinggi, menteri-menteri yang merupakan proksinya itu juga masih datang gitu. Kalau mereka, saya kira paham lah ya, karena mereka itu menjadi menteri itu karena memang Jokowi yang menjadikannya. Tapi kalau rakyat biasa kemudian pada datang ke sana, ada mahasiswa, ada taruna di akademi militer dan sebagainya datang, ini apa ceritanya? Masa seorang yang dinobatkan sebagai salah satu orang terkorup di dunia kok kemudian dia mau belajar apa datang kepada orang seperti Jokowi itu. Dan sekarang ini kan terlihat sekali proksi-proksi Jokowi itu masih bercokol di pemerintahan, dan kemarin ketika misalnya diserang soal isu 3 periode itu ada yang pasang badan namanya Balil, ketua umum Partai Golkar, yang memang ini adalah proksi Jokowi. Tapi sampai kapan Jokowi itu bisa main presiden-presidenan seperti itu ya, ketika krisis ekonomi melanda dan Prabowo itu harus membuat pilihan-pilihan. Saya yakin Pak Prabowo akan memilih berpihak pada rakyat, sama seperti sekarang ketika dia membatalkan kenaikan PPN 12% ini ya, karena dia memihak pada rakyat, terutama kelas menengah dan miskin. Kelas menengahnya juga sekarang menjadi miskin gitu ya. Semua kebijakan yang diinisiasi dan diputuskan di era pemerintahan Jokowi itu ketika sekarang ini kan kalau di soal publik, menterinya ini enak aja ngomong begitu loh. Misalnya dalam kasus PPN 12% itu, pada waktu itu kan Sri Mulyani maupun Airlangga Hartarto menyatakan bahwa itu bukan maunya pemerintah, kenaikan PPN 12% itu adalah kami cuma menjalankan amanat undang-undang. Enak banget ya ngomongnya ya. Karena pada tahun 2021 ketika Jokowi itu menginisiasi dengan membuat usulan RUU Harmoni Peraturan Perpajakan, RUU HPP yang kemudian jadi dasar naiknya PPN 12% itu, kan mereka-mereka ini juga masih menjabat sebagai menterinya. Airlangga Hartarto juga menteri Menko Perekonomian dan Sri Mulyani juga Menteri Keuangan. Itu kan produk kalian, kok tiba-tiba sekarang kalian juga ngomong bahwa kami hanya menjalankan undang-undang dan itu bukan maunya pemerintah sekarang. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.